Salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa terasa, kita berada di dalam masa pandemi ini kurang lebih hampir 1 tahun. Dan kita melihat pemeliharaan, kuasa, dan kasih Tuhan sangat ajaib menyertai kehidupan kita, bukan? Mari kita mengisi hidup kita dengan ucapan syukur, dengan ketaatan, karena kasih Tuhan yang begitu ajaib dan besar di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menaikkan satu pujian, Ajaib Kau Yesus. Biarlah dengan pujian ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun daripada janji Tuhan yang tidak digenapi. Tetapi sungguh kuasa dan kasih Tuhan, janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Pujian ajaib Kau Tuhan. Sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang berdiri, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Mari saya undang kita semuanya berdiri, kita mengambil saat teduh. Ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mengagungkan Tuhan. Kita bersorak di hadapan Tuhan karena karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita, karya Allah yang besar di dalam sepanjang sejarah kehidupan kita. Bahkan kebesaran dan keagungan Allah bisa kita lihat melalui alam semesta ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat
Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 menjadi landasan ibadah kita. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita adalah setiap kali kita boleh semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal siapakah Yesus Kristus, semakin kita tahu apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita, dan semakin mengenal isi hati Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Kidung Agung. Oh Tuhan, tariku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Oh Tuhan, tariku cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iringi kau selalu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iringi kau selalu. Mari bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan untuk kembali mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sebab kasih Tuhan selalu melingkupi kami. Pemeliharaan dan janji Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu untuk mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Selidikilah hati kami, pikiran kami. Jika Tuhan mendapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mohon ampun. Ampuni kegagalan kami di dalam mengiringi Engkau. Ampuni kegagalan kami di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni jika jalan-jalan kami ini sesat ya Tuhan. Tariklah kami kembali kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat kepada Engkau saja, itulah kekuatan kami.
Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ingin selalu mengiring Yesus sampai kami bertemu dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi, selidiki hati kami, pikiran kami, nyatakanlah apa yang salah, maka kami mengakuinya di hadapan-Mu. Ampunilah ya Tuhan kami, hapuskanlah dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan, dengarkanlah akan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala kesalahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kolose pasalnya ke-1, ayat yang ke-13 sampai 14, berita anugerah dari firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan sebagai orang-orang yang sudah memohon ampun dan mendapatkan pengampunan, kita harus hidup sesuai dengan segala petunjuk kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Amsal 25 ayat yang ke-28, berbunyi demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita akan memasuki pelayanan doa syafaat. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh menaikkan syukur di hadapan Tuhan atas pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan vaksin boleh mulai dijalankan. Bahkan kami juga bersyukur untuk vaksin Nusantara yang boleh ditemukan. Tuhan, kami berdoa, setiap penguasa-penguasa, setiap orang-orang siapapun yang selalu memikirkan akan kesejahteraan rakyat, yang selalu ya Tuhan memikirkan akan kemajuan bangsa dan negara kami, berkatilah mereka ya Tuhan, pimpinlah hidup mereka, dan lindungilah mereka dari yang jahat. Kami terus menyerahkan akan usaha-usaha pemerintah, baik di dalam melawan COVID-19 ini, demikian juga dengan segala perbaikan ekonomi. Tuhan, pimpinlah. Kami terus menyerahkan presiden kami dan wakilnya, pimpinlah Tuhan. Demikian juga jajaran menteri, serta semua orang-orang yang terlibat, yang mempunyai kuasa dan wewenang terhadap bangsa dan negara ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Bapa, kami juga bersyukur untuk semua tenaga-tenaga pengajar, baik itu di universitas, baik itu ya Tuhan di sekolah-sekolah menengah, dasar, maupun juga ya Tuhan sekolah-sekolah TK Playgroup. Kami bersyukur bila Tuhan menolong semua tenaga pengajar ini, memberikan hikmat kekuatan sungguh-sungguh di dalam mengajar ini, sehingga ya Tuhan mereka boleh memberikan teladan ilmu, teladan hidup di dalam pengajaran-pengajaran mereka. Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati kehidupan mereka pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tenaga-tenaga
kesehatan, baik itu mulai daripada dokter, baik itu suster, baik itu menteri, apapun yang menjalankan akan kesehatan ini Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam merawat semua pasien yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kami juga berdoa untuk semua yayasan-yayasan sosial, baik itu panti asuhan, baik itu YPAC, baik itu juga ya Tuhan untuk orang-orang lanjut usia, baik itu ya Tuhan rehabilitasi Bapa di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Pimpinlah ya Tuhan semua yayasan-yayasan sosial ini. Pimpinlah ya Tuhan segala kebutuhannya dan penuhilah. Bapa, kami juga menyerahkan setiap generasi muda, anak-anak muda saat ini. Ajarkanlah mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang terus mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya, yang mengerti mengapa mereka diciptakan dunia ini, sehingga mereka tahu tujuan hidup mereka. Jadikanlah mereka pemuda-pemuda yang berkualitas, pemuda-pemuda yang sungguh-sungguh Tuhan mempunyai pengaruh di dalam kehidupannya, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Dan pada akhirnya kami menyerahkan terus sepanjang kehidupan kami di dalam masa-masa ini sampai kami bertemu dengan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan, untuk selalu mengerti kehendak-Mu dan selalu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini seluruh doa syafaat kami yang kami alaskannya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, salam sejahtera jemaat yang terkasih, jemaat Gereja Kristus Tuhan Araya Malang. Hari ini di Minggu Prapaskah kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian ayat yang ke-5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami siap dan terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tenang teduhkan batin setiap kami, sehingga kami boleh betul-betul siap ya Allah untuk membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan biarlah kuasa daripada Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman yang disampaikan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada umumnya kita selalu terpukau dan terkagum-kagum dengan cerita kesuksesan yang diawali dari bawah dan menapaki tangga menuju puncak kesuksesan, puncak kemasyhuran. Bukankah ini merupakan sebuah prinsip umum, prinsip daripada dunia? Hari ini saya akan menceritakan dua kisah kesuksesan yang diraih dari bawah menuju ke atas. Kisah yang pertama, saudara, yaitu kisah dari seorang presiden Amerika Serikat yang paling terkenal sepanjang masa dan dikagumi di seluruh dunia. Presiden yang dianggap banyak memberikan inspirasi di dalam sejarah Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Saudara, sebelum terpilih menjadi presiden, ternyata jalan hidup daripada Abraham Lincoln ini tidak seperti yang kita bayangkan saat itu, saudara. Karena apa? Ternyata jalan hidup Abraham Lincoln itu dimulai dari bawah sekali. Hidupnya berawal dari kegagalan yang satu kepada kegagalan berikutnya. Setelah pada masa kanak-kanak ia dianggap terbelakang, sangat pemalu yang selalu bergumul dengan penderitaan, kemiskinan dan kesengsaraan.
Di usia yang masih sangat muda 7 tahun, Lincoln harus bekerja keras mencari nafkah bagi keluarganya. Pada usia 9 tahun, ibunya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Di usia yang ke-20 tahun, ia bekerja sebagai pelayan toko. Sebenarnya dia ingin melanjutkan studinya ke fakultas hukum, tapi ditolak karena pendidikannya tidak cukup. Di usia 23 tahun, pada saat rekan bisnisnya meninggal, ia harus menanggung warisan hutang yang besar yang baru dapat dilunasinya bertahun-tahun kemudian. Setelah di usia 28 tahun, ia ditolak ketika melamar seorang gadis yang setelah 4 tahun dipacarinya, wanita itu. Di usia 41 tahun, setelah beberapa tahun menikah dengan tidak bahagia, Lincoln merasa bertambah penderitaan dan kesengsaraannya. Ketika anak laki-lakinya yang baru berusia 4 tahun itu meninggal dunia. Usia 45 tahun, ia mencalonkan diri sebagai anggota Senat tetapi kalah. 2 tahun kemudian, pada usia 47 tahun, ia kalah lagi dalam nominasi untuk jabatan wakil presiden. Usia 49 tahun, kembali ia gagal dalam usahanya untuk menjadi anggota Senat. Dan akhirnya di usia 51 tahun barulah ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Saudara-saudara, Abraham Lincoln walaupun bergerak dari lembah yang paling bawah, mengalami kegagalan yang berulang-ulang, tetapi akhirnya ia berhasil mencapai puncak yang tertinggi, kedudukan yang paling tinggi yang diimpi-impikan oleh manusia. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kalau cerita yang pertama tadi saya ambil dari dunia barat, maka kisah yang kedua ini saya ambil dari dunia timur, yaitu seorang Jepang yang bernama Soichiro Honda. Hari ini saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak mengenal merek Honda. Tahukah bagaimana Honda itu bisa mengalami sukses sekarang ini? Nama Honda itu diambil dari pendiri dan pemilik dari perusahaan mobil dan motor Jepang yang terkenal, yaitu Soichiro Honda ini. Honda dilahirkan pada tanggal 17 November 1906 sebagai anak pertama dari 9 bersaudara. Honda tumbuh dalam kemiskinan dan dalam penderitaan. Karena keluarganya begitu miskin, maka dari 9 bersaudara yang bisa mencapai hidup dewasa itu hanya 4 orang. Sementara saudara-saudaranya yang 5 itu meninggal dunia semasa mereka masih kanak-kanak. Ia pernah mengkisahkan masa kecilnya seperti demikian. Waktu itu saya sering ingusan, kata Honda. Tetapi kami tidak punya cukup uang untuk membeli obat. Karena terlalu sering menyekah hidungnya dengan lengan kimononya. Maka lengan bajunya itu menjadi kaku seperti kanji. Di sekolah bagaimana keadaan Honda? Oh, memprihatinkan, nilai ujiannya selalu buruk. Honda tidak suka membaca dan dia selalu kesulitan di dalam pelajaran mengarang. Tetapi yang menarik, sejak kecil sebelum bersekolah, ia senang sekali membantu ayahnya bekerja di bengkel besi. Ia sangat senang mendengar getaran bunyi mesin penggiling padi yang terdapat beberapa kilometer dari desanya. Maka setelah tamat SMP ia melamar dan diterima bekerja di sebuah bengkel mobil. Tetapi ia diterima bukan sebagai montir. Hanya diterima sebagai pengasuh bayi majikannya. Dan gaji pertamanya waktu itu adalah 5 yen per bulan. Bayangkan. Nah pada suatu hari karena bengkel itu begitu sibuknya, maka Honda dipanggil untuk membantu pekerjaan memperbaiki mobil. Nah itulah pertama kali Honda rasanya merasa sungguh-sungguh bekerja di bengkel. Pada usia 18 tahun, untuk pertama kalinya ia ditutus oleh majikannya untuk pergi memperbaiki sebuah mobil pemadam kebakaran yang berjarak 760 km dari tempat kerjanya. Karena apa?
Karena tidak ada montir lain yang mau datang ke sana, maka diutuslah Honda yang masih berusia 18 tahun itu. Dan saudara tahukah, dari sanalah terus karir daripada Honda ini menanjak. Dari tempat yang paling bawah menuju puncak kesuksesan. Hari ini saudara, hampir tidak ada orang yang tidak mengenal mobil dan motor Honda. Semua orang, semua negara, mulai dari negara berkembang sampai negara maju pun memakai akan produk Honda. Saudara-saudara yang terkasih, kisah dua orang yang saya ceritakan di atas, itu bukankah sering membuat orang berdecak kagum, saudara? Membuat orang-orang itu memberikan aplaus, tepuk tangan, bangga, memuji dan menyanjung ketika mendengarnya, saudara. Kisah-kisah dari orang yang mengalami kesuksesan dari jalan bawah terus beranjak naik ke atas. Setelah hari ini di Minggu Prapaskah, saya mengajak kita merenungkan sesuatu yang lain, saudara. Sesuatu yang berbeda. Kita akan merenungkan secara serius kisah Kristus yang memiliki kisah kehidupan yang sangat kontras dengan kedua orang yang saya ceritakan di atas. Saudara, Yesus tidak memulai dari bawah. Yesus memulai jalan hidupnya dari atas dan turun ke bawah. Di bawah pun, saudara, ia menapaki hari dari tempat rendah menuju tempat yang lebih rendah lagi. Yesus mulai dari Allah menjadi manusia. Saudara, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tetapi sebagai manusia pun ia mengambil rupa seorang hamba, seorang budak. Apakah cukup dan berhenti sampai di sini saja? Ternyata tidak, saudara. Yesus pun turun lebih rendah lagi. Ia mati dengan cara yang paling rendah, yaitu disalibkan. Saudara-saudara, jalan salib yang dipilih oleh Tuhan Yesus itu merupakan jalan yang sama sekali berbeda. Sama sekali terbalik, sama sekali berkontradiksi dengan jalan yang ditempuh oleh Abraham Lincoln, oleh Honda, ataupun oleh orang-orang sukses lainnya. Jalan dunia itu selalu mengambil jalan kesuksesan dari bawah menuju ke atas. Banyak orang bahkankah rela melakukan apa saja untuk meraih kesuksesan, untuk meraih akan sebuah keberhasilan, mencapai satu puncak yang tertinggi. Bahkan banyak orang yang berjuang keras, terkadang dengan menghalalkan segala macam cara supaya mereka bisa mencapai posisi yang tertinggi. Saudara-saudara, perhatikan, jalan kesuksesan dunia adalah jalan dari bawah menuju ke atas. Sebaliknya, jalan salib yang ditempuh oleh Yesus itu adalah jalan dari atas ke bawah dan semakin ke bawah. Saudara, Yesus adalah Allah. Dia lahir menjadi manusia. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-8 di situ dikatakan apa, saudara? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka saudara, ayat 6 dan ayat 8 dalam bagian ini, saudara, ini merupakan bagian Alkitab yang dikenal sebagai kenosis, saudara. Berita tentang Yesus anak Allah yang rela mengosongkan dirinya menjadi manusia untuk mati menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara, di sini persoalannya bukan lagi orientasi hidup ke dalam atau keluar, saudara. Bukan lagi orientasi hidup secara horizontal, bukan, saudara. Tetapi lebih daripada hidup secara vertikal dari atas ke bawah. Bagaimana Allah itu menjelma menjadi manusia dari atas ke bawah. Saudara, terus ke bawah. Sebagai manusia,
Kristus mengambil rupa seorang hamba. Terus ke bawah, ayat 8. Yesus rela mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, kenosis, kerendahan hati Kristus itu mulai dari atas sekali, lalu terus meluncur turun ke bawah. Kalau di dalam peristiwa Natal, kita menyaksikan bagaimana Allah itu rela turun ke dalam dunia ini, lahir di sebuah palungan yang hina. Saudara-saudara, Kristus rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia merendahkan dirinya sampai mati dan disalibkan untuk menghapuskan dosamu dan dosaku. Inilah kenosis. Saudara-saudara, tidak pernah ada agama, tidak pernah ada kepercayaan lain yang memiliki sebuah konsep pemahaman seperti demikian. Agama dan kepercayaan dunia hanya sampai percaya kepada Allah itu sebagai sebuah ide yang tertinggi. Tetapi saudara, kekristenan mengajarkan apa? Mengajarkan kenosis. Allah turun ke dalam dunia. Allah itu menjadi sebuah teladan yang mengosongkan dirinya. Allah mengekspresikan kasihnya kepada manusia yang berdosa, yang tidak sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatannya sendiri. Dengan cara apa? Allah sendiri turun untuk menyelesaikan masalah dosa yang dihadapi oleh manusia. Maka saudara-saudara, hal ini menarik sekali. Teladan daripada Tuhan Yesus yang ia tunjukkan melalui kenosis sama sekali bertentangan, sama sekali bertolak belakang dengan cara-cara yang diajarkan oleh dunia. Saudara, dunia memang sama sekali tidak memberikan apresiasi terhadap kerendahan hati. Karena bagi dunia, kerendahan hati itu dianggap identik dengan sebuah kelemahan dan sebuah kerugian. Saudara, yang dituntut dunia itu adalah kuasa, kekuatan, dan bukan kelemahan. Yang dunia inginkan adalah seorang yang kuat, yang ideal, Superman, seorang yang tangguh, seorang yang superior, seorang yang sempurna. Itu yang didambakan dan diinginkan oleh dunia. Seorang manusia yang menapaki hidupnya dari bawah sampai puncak itu menjadi sebuah kekaguman bagi dunia. Tidak demikian halnya dengan Kristus Yesus dengan teladan kenosisnya. Saudara, maka betul apa yang dikatakan oleh John Stott. John Stott berkata apa? Saudara? Dia mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia mengatakan, saudara, benturan terdahsyat antara perspektif Alkitab dan pandangan dunia sekuler terjadi itu di dalam soal kerendahan hati. Saudara perhatikan, benturan yang terjadi di dalam perspektif Alkitab dan pandangan dunia sekuler itu terjadi di dalam soal kerendahan hati. Saudara, dunia sangat mengagumi kekuatan, kekuasaan, kesempurnaan, kejayaan, kesuksesan. Tetapi dalam peristiwa kenosis Tuhan mengajarkan sebuah kerendahan hati. Setelah teladan daripada Tuhan Allah, dia mengajarkan dia sendiri anak Allah, bukan mengambil dari jalan bawah ke atas, tetapi anak Allah jalan yang atas, dia mau turun ke bawah. Bahkan bukan hanya turun ke bawah, sampai yang paling bawah. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Setelah di dalam ayat ini Tuhan mengajar kita untuk belajar rendah hati. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Di situ Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah di dalam ayat ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk belajar rendah hati dari mana? Dari Dia, dari Allah
yang telah kenosis mengosongkan dirinya. Saudara, dunia gagal mengajarkan dan mempraktekkan hidup kerendahan hati. Tetapi Allah sendiri menjadi teladan di dalam hal kerendahan hati. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan pula sesuatu yang mustahil. Karena Kristus sendirilah yang memberikan perintahnya ini kepada kita. Kalau Tuhan sendiri yang memerintahkan, kalau Tuhan sendiri yang mengundang kita, mari kepadaku, belajarlah kepadaku. Saudara, tentu itu sesuatu yang bukan tidak bisa kita lakukan, tidak. Karena ia pasti akan memberikan kekuatan kepada kita, asal kita mau dan rela untuk melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara, anak Allah rela turun ke dalam dunia ini. Dia mengosongkan dirinya, kenosis, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ia mati di kayu salib. Yang bulan depan nanti kita akan rayakan peristiwa Jumat Agung. Untuk menebus dosamu dan dosaku. Ia bahkan memanggil kita, saudara, untuk belajar dari teladannya. Saudara-saudara, Yesus memanggil kita untuk menjadi hambanya yang rendah hati. Hamba-hambanya yang berbeban berat. Hamba-hambanya yang mempunyai pergumulan datang kepada dia. Karena Kristus hendak membentuk kita. Dan Kristus hendak mengajarkan kepada kita hidup di dalam sebuah kerendahan hati. Saudara, kadangkala kita gagal. Kadangkala kita mengalami kesulitan di dalam hal ini. Tetapi mari hari ini di Minggu Prapaskah, ingat janji Tuhan. Engkau yang berbeban berat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada di antara kita mengalami begitu banyak pergumulan dan kesusahan. Ada banyak di antara kita yang mengalami tantangan. Beban-beban yang begitu berat. Pergumulan-pergumulan yang sulit diungkapkan kepada manusia. Datanglah kepada Allah yang turun ke dalam dunia ini untuk mengasihi kita. Saudara, mari kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang serba egois ini. Dunia yang hanya memuji-muji tentang kekuatan. Dunia yang hanya berlomba-lomba untuk mencapai kenikmatan, kesuksesan dan kebahagiaan sendiri. Hari ini mari kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus rela menempuh jalan dari atas ke bawah dan terus ke bawah. Ia rela turun untuk datang mendekat kepada kita. Apakah di minggu-minggu Prapaskah ini kita pun rela meninggalkan tempat kita, meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan keengganan kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan? Maukah kita, saudara-saudara, di minggu-minggu Prapaskah ini kita datang mendekat kepada Tuhan? Dan mari kita juga membawa orang-orang lain, khususnya mereka yang belum percaya kepada Tuhan, untuk juga boleh datang mendekat kepada Kristus, Allah yang rela turun ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara-saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menggerakkan hatimu dan hati setiap kita. Mari saudara, di Minggu Prapaskah, perhatikan Allah yang sudah turun ke dalam dunia ini, supaya dia datang mendekat kepada saudara. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita pun menjadi orang-orang yang percaya, yang semakin datang mendekat kepada Tuhan, mengikuti jejak teladan Allah yang hidup di dalam kerendahan hati dengan karakter yang dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada setiap kita pengertian untuk memasuki peristiwa Jumat Agung dengan mengingat kebesaran kasih Allah bagi kita orang yang berdosa. Mari kita berdoa. Tanamkan dalam-dalam firman-Mu di dalam batin kami ya Tuhan. Dan bakarlah hati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman di minggu-minggu Prapaskah ini. Agar hidup kami, hidup yang senantiasa mengikuti jejak Tuhan.
mengikuti teladan agung daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang rela turun ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan membawa kami untuk hidup mendekat kepada Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami umat Tuhan yang senantiasa hidup mendekat kepada Engkau ya Allah, mengikuti jejak teladan Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang belum percaya. Oh kami bawa kepada Engkau ya Tuhan, supaya mereka pun boleh mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan memberikan persembahan dengan menaikkan pujian. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, ini yang kami miliki dan ini yang kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam segala kebutuhan jasmani kami, makanan, minuman, kebutuhan kehidupan kami, Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami juga memberikan yang terbaik yang kami miliki. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk semua pengurus yang mengelola keuangan ini, supaya diberikan hikmat di dalam melakukan pelayanan, di dalam melakukan pelebaran kerajaan Tuhan dengan persembahan ini. Berkati akan setiap anak-anak-Mu yang telah beribadah. Kiranya Tuhan mencurahkan kasih dan rahmat. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat berkarya.